إذا عملته وجدته منيا وإذا أخذته وفيا قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا الجنة لمن أطاعه ولو عبدا حبشيا والنار لمن عصاه ولو شريفا قريشيا وقال الله تعالى في محكم تنزيله قولا بهيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله يا لها من نبي أطلقت عليه الاسم أزهرية ومحمدية اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وأكرم على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ومن تبع سنته وسرى على دعوته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أما بعد معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita tingkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya dalam artian menjalankan segala macam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya serta meninggalkan segala macam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehat walafiat serta panjang umur sehingga kita bisa berjumpa kembali dengan bulan dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang menjadi sebab kenikmatan seluruh umat manusia. Bulan yang menjadi sebab kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan adalah bulan yang lebih baik dari segala macam bulan yang Allah agungkan. Khususnya tanggal 12 Rabiul Awal yang kita alami kemarin adalah hari terbaik dalam sejarah yang melebihi kemuliaannya daripada hari-hari lainnya. Tanggal 12 Rabiul Awal lebih baik daripada hari Lebaran. Malam 12 Rabiul Awal lebih baik dari malam bahkan Lailatul Qadar, karena malam-malam yang mulia dan hari-hari yang mulia tidak akan pernah ada kecuali sebab lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita atau patut bagi kita untuk merayakan malam 12 Rabiul Awal atau mengisi bulan-bulan malam di pada bulan dari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kegiatan positif, dengan memperbanyak membaca shalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menambah kadar kualitas kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta menjadikannya momentum untuk memperbanyak membaca shalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya ma'asyiral muslimin, kita hidup di dunia tidak lepas daripada baginda Nabi besar Muhammad, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana baq ana saqi wallahu ana qasim wallahu mu'ti. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan anugerah kepada seluruh umat manusia, akan tapi kuncinya lewat baginda Nabi besar Muhammad, sehingga beliau bersabda, anal qasim, saya yang membagi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, saya yang membagi rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang ingin mendapatkan rahmat lebih, mendapatkan anugerah lebih, hendaknya dia ketuk pintu rahmat Allah dari cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin,
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi." Tidaklah sempurna keimanan kalian, katanya Rasul, kecuali mendapati Nabi besar Muhammad lebih dicintai daripada keluarganya, daripada anak dan istrinya, bahkan daripada orang tua yang melahirkannya. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, la anta ahab ilayya min walidi wa waladi wan nasi ajma'in illa min nafsi allati baina jambayya." Apa kata Rasul? Apa kata Sayyidina Umar? Beliau mengatakan, "Ya Rasul, sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada keluargaku, daripada orang tuaku, daripada seluruh umat manusia. Akan tapi ya Rasul, saya lebih sayang terhadap diri saya sendiri." Apa katanya Rasul? "La ya Umar, wallahi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in wa min nafsi allati baina jambayya." Tidak wahai Umar, tidak sempurna keimanan seseorang melainkan dia mendapati Nabi besar Muhammad lebih dicintai dari keluarganya, dari anak istrinya, dari orang tuanya, dari seluruh umat manusia, bahkan Nabi besar Muhammad lebih dia cintai daripada nyawanya sendiri yang ada di dalam tubuhnya. Maka Sayyidina Umar kemudian mengatakan, "Na'am ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya min walidi wa min walidi wa waladi wan nasi ajma'in wa min nafsi allati baina jambayya." Na'am ya Rasul, sekarang kau lebih aku cintai daripada seluruh manusia di dunia ini, bahkan lebih cinta daripada aku lebih mencintaimu daripada nyawaku sendiri yang ada di dalam diriku. Maka Rasul bersabda, "Hakada ya Umar, al-an ya Umar." Maka sekarang sempurna keimanan wahai Umar. Masyaallah muslimin, Nabi mengajarkan kepada kita untuk mencintai beliau sepenuhnya, bahkan mengalahkan cinta kita kepada dunia, mengalahkan cinta kita kepada keluarga, mengalahkan cinta kita kepada anak, istri dan orang tua, bahkan mengalahkan cinta kita kepada nyawanya. Apa sebab? Karena semua hal tersebut bisa kita dapatkan, bisa kita nikmati anugerahnya kalau bukan karena baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita bisa mendapatkan nikmat hidup, kita bisa mendapatkan nikmat keluarga yang sakinah, kita bisa mendapatkan nikmat anak-anak yang soleh, soleha, bisa kita raih itu semua berkat baginda Nabi besar Muhammad. Maka didiklah keluarga kita dengan didikan baginda Nabi besar Muhammad. Suaminya yang ingin menjadi suami yang soleh, contoh baginda Nabi besar Muhammad. Menginginkan istrinya menjadi istri yang soleha, lihat baginda Nabi besar Muhammad mendidik istrinya. Inginkan anaknya menjadi anak yang soleh, soleha, lihat baginda Nabi besar Muhammad mendidik umat-umatnya. Ingin hartanya diberkahi dunia akhirat, lihat baginda Nabi besar Muhammad memanfaatkan hartanya. Cintai Nabi besar Muhammad, pelajari akhlaknya, kaji sejarahnya, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersosialisasi dengan masyarakat, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam beribadah, maka kita akan dapatkan keagungan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan menuntun kesejahteraan hidup kita di dunia, lebih-lebih di akhirat. Oleh karena itu cinta Nabi besar Muhammad harus lebih diutamakan daripada hal-hal yang lainnya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, "Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum." Saya hidup ini lebih baik bagi kalian dan saya mati pun lebih baik daripada kalian. Kenapa Rasul hidup lebih baik? Karena ketika Rasul hidup, beliau akan terus menyebarkan dakwahnya, terus menyebarkan akhlak-akhlak yang baik. Tapi ketika Rasul meninggal juga lebih baik Rasul meninggal karena beliau mendoakan kita di barzah, di mana ketika kita berbuat buruk, kita akan mendapatkan istighfar dari Nabi Muhammad. Kalau kita membuat baik, berbuat baik, kita akan dipuji oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu masyaallah muslimin, hidup kita tidak pernah lepas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Hikamnya, Syarah Hikam, beliau menyebutkan, "Fal ajab kullal ajab mimman yahrubu mimma lam fikaka lahu." Maka orang tersebut, kata Imam Abdul Ibnu Athaillah Sakandari, ada orang yang sangat heran, orang yang sangat diherankan dan orang yang sangat bingung. Kenapa dia bingung? Karena dia akan lari atau dia mencoba lepas dari hal yang tidak akan pernah lepas dari kehidupannya. Yaitu dia menjauh dari Nabi besar Muhammad SAW, tidak mau mendekat dengan Rasulullah, tidak mau mencintai Nabi besar Muhammad, tidak mau meniru akhlaknya Rasulullah SAW. Bahkan alergi ketika ada peringatan Maulid, dia tidak senang dengan adanya peringatan Maulid. Padahal nanti di barzakh adalah peringatan Maulid dalam skala besar untuk mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di barzakh kita akan ditontonkan bagaimana keagungan
Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya orang-orang yang digandeng oleh Nabi besar Muhammad yang akan lolos setiap fasenya dalam hari kiamat. Hanya orang-orang yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan selamat dari setiap fasenya pada akhir zaman. Di mana diceritakan bahwa nanti di akhir zaman ketika kiamat para manusia akan menempuh 50 tempat pemberhentian atau 50 fase menuju hari kiamat tersebut sebelum benar-benar dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. 50 tempat pemberhentian, setiap pemberhentian manusia akan menunggu selama 50.000 tahun. Bahkan 50.000 tahun tersebut akan mendapatkan giliran yang sama setiap manusia. Bayangkan berapa jumlah manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Setiap orang memiliki porsi 50.000 tahun dikali 50 kali. Kemudian setiap orang menunggu tempat pemberhentiannya, menunggu dipanggilnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hisab, untuk ditimbang amal perbuatannya, untuk melewati sirat dan lain sebagainya. Bahkan ketika letihnya menunggu tersebut, orang-orang kafir lebih memilih, ya Rabb, akhlisna walau finnar, ya Allah selesaikan penantian ini walaupun kita harus masuk ke dalam neraka. Karena adab luar biasa, siksa pedih, bahkan lebih pedih sebelum kita masuk neraka adalah digantung kita oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun kali 50 kali menunggu giliran kita untuk dihisab. Dan manusia ketika itu keliling, bingung mereka mencari pertolongan siapa yang akan membantu kami. Ketika itu manusia datang kepada Nabi Adam, seluruh manusia datang kepada Nabi Adam minta tolong, ya Nabi Adam isfa' lana. Apa kata Nabi Adam? La arallahu yaghdab mithla hadzal yawm min al-ghadab. Allah tidak pernah marah seperti marahnya hari ini, kata Nabi Adam. Jangan minta tolong kepada saya. Idhab ila Nuh. Sesungguhnya datanglah kepada Nabi Nuh. Mungkin Nabi Nuh bisa menolong. Bahkan datang manusia berbondong-bondong menuju Nabi Nuh. Nabi Nuh jawabannya juga sama. Saya tidak bisa memberikan pertolongan karena Allah sangat murka hari ini. Idhab ila Ibrahim fa innahu khalilullah. Datang kepada Nabi Ibrahim coba. Mungkin Nabi Ibrahim bisa membantu. Nabi Ibrahim pun didatangi oleh umat manusia. Ya Ibrahim isfa' lana. Qala la arallahu yaghdab mithla hadzal yawm min al-ghadab. Saya tidak pernah melihat Allah murka seperti hari ini. Jangan minta tolong kepada saya. Idhab ila Musa fa innahu kalimullah. Coba datang kepada Nabi Musa, kata Nabi Ibrahim. Mereka datang kemudian kepada Nabi Musa, seluruh umat manusia tersebut minta tolong. Apa kata Nabi Musa? Saya tidak bisa menolong. Idhab ila Musa ila Isa fa innahu ruh Allah. Coba datang kepada Nabi Isa karena sesungguhnya Nabi Isa adalah ruh Allah. Apa kata Nabi Isa? Saya juga tidak mampu untuk berbuat banyak. Saya tidak bisa menolong karena Allah sangat murka di hari mahsyar nanti. Coba datang kepada Muhammad fa innahu habibullah. Maka datanglah kepada Nabi Muhammad karena sesungguhnya Muhammad adalah habibullah. Apa kata Nabi Muhammad? Kemudian didatangi oleh umat manusia ketika itu. Istilah Muhammad, kemudian Nabi Muhammad bersujud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, irfa' ra'sak washfa' tushfa'. Angkat kepalamu dan berikan syafaat kepada seluruh umat yang kau inginkan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya Rabb, saya tidak inginkan satu umat masuk ke dalam neraka. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat Jibril, ya Jibril, innal jannata muharramatun ala sa'iril umami qabla an yadkhulaha huwa wa ummatuh. Sesungguhnya surga nanti, wahai Jibril, diharamkan kepada seluruh umat manusia, kepada seluruh umat nabi-nabi yang lainnya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga beserta umatnya. Lihat masyarakat muslimin, kita tidak bisa lepas dari Nabi Muhammad. Hidup di dunia, nikmat yang kita terima, anugerah yang kita dapatkan tidak sempurna kecuali lewat baginda Nabi Muhammad. Bahkan di surga nanti, di akhirat nanti, tidak sempurna nikmat yang kita dapatkan di surga kecuali setelah memandang baginda Nabi Muhammad. Maka jangan coba-coba lari dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Heran, bisa dikatakan sebagai orang yang bodoh ketika hidup di dunia dia lari dari Nabi Muhammad, dia menjauh dari Nabi Muhammad. Padahal hidupnya dan matinya, hidup di dunia dan di akhiratnya tidak akan pernah lepas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan hidayah untuk selalu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam setiap kehidupan kita, meniru akhlak beliau, mendapatkan syafaat beliau, dijadikan sebagai orang-orang yang digandeng nanti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, serta mendapatkan hidayah untuk mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meningkatkan kadar kualitas cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijadikan kita sebagai minal aminin wal mukhlisin fi mahabbati sayyidil mursalin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina husna bi hurmatihim wa abidna fi tariqatihim wal mu'afati min al fitan inna ahsan al kalam kalamullah al malik al alam wa Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadi al muhtadun wa idza qila al quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam